Hadirin berbahagia, tibalah di puncak acara pada malam hari ini, ceramah agama, dan nantinya mohon berkenan dilanjutkan dengan doa oleh Ki Haji Muhammad Rashid. Kepada beliau waktu kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon izin Kiai, Bapak ada minus segar, boleh nanti berkenan untuk membuka dulu kegiatan hari santri. Terlupa tadi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Hari Santri Nasional tahun 2025 di Balikpapan saya buka secara resmi. Sebelum mulai, saya izin berdiri. Alasannya dari tadi lutut saya gelisah, sehingga perlu diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bapak Admin Siregar. Yang saya hormati Kepala Kantor Departemen Agama Kota Balikpapan, mulai malam ini saya panggil Kiai Asrikan. Dan saya hormati Rais Surya PCNU Balikpapan beserta seluruh jajaran Surya, Bapak Kiai Abbas Alfas. Dan saya hormati Ketua Tampizia PCNU Balikpapan, Bapak Kiai Haji Musli Umar beserta seluruh jajaran lembaga dan bano. Yang terhormat Bapak Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Balikpapan, mulai malam ini kita panggil Kiai Hakimi. Ini bosnya semua agama di Kota Balikpapan. Para bapak dan ibu sekalian saya hormati, mungkin tidak banyak ceramahnya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Hari Santri. Yang pertama, kalau kita bicara Hari Santri, kita melihat sosok yang paling berperan itu siapa. Yang kedua, apa kaitan perannya beliau dengan kondisi Indonesia? Dan yang ketiga, apa yang menjadi latar belakang munculnya Hari Santri? Tokoh sentralnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tokoh pemersatu dan sangat gigih memimpin sejak masih belajar di kota Mekah. Oleh teman-temannya selalu dijadikan tokoh yang memimpin mereka. Jadi ada bakat memimpin di sini. Tetapi setelah terjadi perubahan pemerintahan di Arab Saudi, di mana Ibnu Saud mengalahkan Syarif Hussein setelah perang yang ketiga kalinya. Jadi Mekah itu 3 kali diserang. Pertama gagal, kedua berhasil tetapi diusir kembali. Yang ketiga masuk lagi dengan dukungan negara lain.
dan itu yang tidak bisa diusirkan. Targetnya adalah semua umat Islam memiliki mazhab yang sama dengan mazhab dia. Karena itu giginya luar biasa. Akibatnya, maka di Indonesia dan semua dunia Islam timbul gerakan-gerakan yang mereka namakan gerakan pembaharuan, tajdid. Tetapi prinsipnya ingin mengembangkan mazhabnya sesuai dengan Arab Saudi. Itu masuk ke Indonesia pada abad 12 sampai 13. Sehingga di Indonesia itu terjadi berbagai macam perpecahan karena perbedaan itu. Modernis versus tradisional. Siapa tradisional itu? Pondok pesantren. Itu bahasa mereka. Jadi kita sudah dianggap namanya tradisional tidak mau berubah, dan tidak mau berubah berarti itu angel. Itu bahasa itu. Dari situlah maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari di samping berdakwah, dia menulis buku Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membentengi umat Islam, terutama pondok pesantren. Kerjaan pertama beliau di situ. Tetapi persoalan ini mengakibatkan umat Islam di Indonesia tidak bisa bersatu. Maka beliau giat sekali menyusun satu risalah namanya Al-Wa'iz. Risalah itu kecil, kalau sekali ketik mungkin 4 lembar, semacam buletin. Itu dikirim kemana-mana, tujuannya hanya mempersatukan, menyadarkan semua orang Islam itu kalau berbeda-beda tidak bisa diatasi, tapi harus bersatu. Harus bersatu kenapa? Karena kita punya musuh yang utama, penjajah Belanda. Banyak persoalan-persoalan agama kita di dalam prakteknya dicampuri oleh penjajah Belanda dan ingin dibelokkan. Misalnya soal perkawinan, di mana diajarkan semua agama itu sama, beda agama boleh nikah. Satu. Yang kedua, ibadah korban kita dipajak. Itu yang beliau perjuangkan. Tapi hasil daripada Al-Wa'iz itu, akhirnya umat Islam di Indonesia sadar, lalu mendirikan namanya Majelis A'la, Majelis Islam MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Ini merangkum semua kekuatan-kekuatan gerakan Islam di Indonesia menjadi satu kekuatan. Beliau penasihatnya, beliau tidak mau jadi pengurus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari perjuangan itu pada akhirnya dua masalah bisa diselesaikan. Beliau menjadi tokoh sentral di dalam mengatasi persoalan. Supaya beliau bebas bergerak kemana-mana, beliau menolak jadi pengurus. Tapi beliau berada di belakang. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang bulan Maret 1942, Jepang melihat bahwa ada satu tokoh yang sentral. Tokoh itu adalah Hasyim Asy'ari, walaupun sempat dipenjara 3 bulan. Kenapa? Karena beliau orang yang sangat kuat akidahnya, dia tidak mau menuruti Jepang, menghadap ke timur, membungkuk. Itu dipenjara sampai 3 tahun. Tapi keluar dari penjara, Jepang membuat strategi lagi, bahwa tanpa dukungan rakyat Indonesia, Jepang tidak akan bisa bertahan lama di Indonesia karena musuhnya kuat. Maka oleh Jepang ditunjuklah beliau menjadi ketua suku, semacam menteri agama di Indonesia, pimpinannya itu. Tapi pelaksana hariannya putra beliau, Wahid Hasyim. Dari peran yang besar ini, pada saat Jepang sudah melihat gejala-gejala mereka akan terkesan,
dia minta kepada Wahid Hasyim supaya santri-santri yang paling mudah ditarik itu santri, karena apa kata kiainya pasti nurut, supaya santri-santri bisa dilatih dan dikirim ke Burma untuk menghadang serangan sekutu. Kiai Haji Hasyim, putra beliau, cerdas. Dia bilang begini, kalau putra-putra Indonesia dikirim ke sana untuk berperang itu jadi santapan musuh, karena mereka belum ahli dalam berperang. Lebih bagus diubah. Yang berperang ke sana adalah orang-orang Jepang yang ahli. Santri-santri di sini dilatih militer. Lalu namanya peta pembela tanah air. Itu strategi, Pak. Jadi santri disuruh latihan militer itu, namanya pembela tanah air. Alasan Hasyim adalah kalau putra-putra Indonesia, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, putra beliau, kalau putra-putra Indonesia dilatih militer untuk membela negaranya, pasti bersemangat. Setuju, ya, setuju pemimpin Jepang itu. Maka mereka dilatih militer, lama-lama akhirnya mereka ahli dalam bertempur walaupun tidak ahli sekutu. Pada saat Jepang kalah, mereka merampas senjata-senjata Jepang itu menjadi senjata mereka dan siap berperang bukan untuk Jepang, tapi untuk menghadapi sekutu, terutama Belanda. Nah, satu pertanyaan, kenapa negara-negara luar tidak mengakui kemerdekaan Indonesia? Pertanyaannya di sini. Karena setelah selesai Perang Dunia Kedua, Jerman kalah dengan sekutunya Turki kebetulan bersama Jerman, lalu Jepang kalah, terjadi pertemuan para pemenang di Jenewa, memutuskan satu konvensi Jenewa yang kalimatnya begini: semua wilayah yang dulunya dikuasai oleh pemerintah kemudian dikalahkan oleh Jepang dan Jerman dikembalikan kepada pemerintahnya semula. Itu isinya. Sehingga sekutu menganggap Indonesia itu wilayahnya Belanda. Itulah alasannya kenapa sekutu datang nikah membonceng. Itu alasannya. Sehingga pemerintah kita menjadi tidak punya satu kekuatan secara diplomatis kecuali kekuatan militer. Yang pertama dari pesantren lahir namanya Hizbullah. Pemimpinnya namanya Zainul Arifin. Bukan orang santri, bukan orang pesantren, bukan ki pesantren. Kemudian Masumi Miai yang akhirnya dipanggil dirubah menjadi Masumi, mendirikan namanya Sabilillah. Jumlah pasukan ini sekitar 66. Lebih 50% pemimpinnya itu adalah Kiai Pondok. Itu yang dilupakan oleh sejarah. Lebih 50% komandan itu adalah Kiai Pondok. Kiai Maskur adalah pemimpin tertinggi Sabilillah, berkedudukan di Malang. Lebih 50% pimpinannya adalah Pondok. Nah, waktu sekutu datang, ternyata Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada dukungan diplomatik, militer belum kuat. Begitu pasukan sekutu masuk di Medan, hanya 1 hari dikuasai. Beberapa hari kemudian berpindah ke Padang, dikuasai tanpa perlawanan berat.
lari ke Jakarta, dikuasai. Bandung dikuasai, ada perlawanan. Bandung lautan api, tapi kalah. Terus ke Semarang, dikuasai. Awal September sampai di Surabaya, tapi hanya bisa masuk sampai Jembatan Merah. Lewat dari situ nggak bisa. Ini alok. Kenapa? Di situ pusatnya Sabilillah, Hizbullah, dan BPRI. BPRI itu adalah Badan Pemberontak Republik Indonesia. Siapa komandannya? Bung Tomo. Ini karena tidak bisa selesai perang ini, maka 17 September Bung Tomo dan teman-temannya sowan ke Jombang, ketemu dengan Hadratus Syekh, minta fatwa. Maka beliau mengambil kertas dan menulis fatwa. Isinya 3. 1. Hukumnya melawan musuh yang akan menjajah kita adalah fardu ain. 1. Fardu ain. Hukumnya orang yang mati di dalam melawan penjajah, hukumnya mati syahid. Yang ketiga, orang yang memecahkan persatuan kita, hukumnya wajib dibunuh. 3 itu ditulis kertas ini, sebarkan ini. Dan Bung Tomo memakai radio menyebarkan itu. 17 September, puncaknya kan 10 November, masih jauh. Nah, untuk menguatkan itu, Bapak Ibu sekalian, Hadratus Syekh mengundang semua pimpinan pondok, terutama pengurus NU, Sepulau Jawa dan Madura, kumpul di kantor pusat Jalan Bubutan 4 nomor 2, kantor pusat pertama di Surabaya. Berunding 2 hari, mulai 21 Oktober, berakhir 22 Oktober, keluarlah satu resolusi. Resolusi ini ditujukan kepada pemerintah, tapi kalau fatwanya ditujukan kepada masyarakat. Isinya 2. 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menentukan sikap yang tegas untuk melawan penjajah. Kenapa? Nah, saya katakan tadi, 1 hari 2 hari kalah. Di Semarang kalah. Di Semarang dia bertahan. Kenapa? Karena Jenderal Sudirman ada di Salatiga. Melihat kondisi itu, Presiden mengirim utusan. Jenderal Sudirman mengirim utusan. Ini gimana Kiai? Artinya itu pengakuan bahwa beliau adalah tokoh sentral. Kalau kepala negara dan panglima tertinggi ngirim utusan, minta pendapat. Menjawab pendapat itulah timbul satu pertemuan. Namanya resolusi jihad. Isinya 1, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya bertindak tegas, jangan setengah-setengah untuk memerdekakan, menjaga kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, supaya pemerintah memerintahkan pada semua pihak untuk berjuang bersama. Jadi 1 fatwa untuk masyarakat Surabaya, yang kedua resolusi untuk pemerintah. Dan ini murni orang pesantren, makanya resolusi namanya resolusi jihad yang muncul dari pesantren itu. Surabaya belum selesai, maka ada pertemuan Masumi di Yogyakarta tanggal 7 dan 8 Oktober dan November.
bulan 11 November ya. Ya. 7 dan 8 November yang memutuskan satu sikap yang tegas untuk merdeka. Beliau pulang dari sana tanggal 9 November baru sampai di Jombang. Sore langsung menulis fatwa yang kedua. Jadi fatwa itu 2 kali, resolusi 1 kali. Apa isi fatwanya? 1 saja. Menolak dan melawan penjajah yang akan menjajah negara kita yang tercinta ini. Hukumnya adalah fardu ain bagi mereka-mereka yang berada dalam radius 94 km dari Surabaya. Yang kedua itu artinya apa? Wilayah Jombang sekitarnya fardu ain 94 km dari Surabaya. Maka pada 9 November malam ultimatumnya juga sudah ada, bahwa kalau besok tanggal jam 6 pagi Surabaya tidak menyerah, akan diserang dari udara, darat, dan laut. Dan targetnya maghrib tanduk. Ultimatumnya semua pemuda Surabaya harus menaruh tangannya di kepala, artinya menyerah. Bendera merah putih harus diletakkan di tanah. Itu tanggal 9 November. Disebarkan lewat udara. Tapi sikap karena fatwa Hasyim Asy'ari disuarakan lewat loudspeaker, musalla, masjid dan sebagainya. Yang terjadi adalah semua anak-anak Surabaya yang masih anak-anak, semua wanita di Surabaya diminta malam itu meninggalkan Surabaya. Artinya apa? Yang tinggal yang siap berperang. Maka paling dahsyat peperangan itu adalah 10 November. Tapi karena yang berteriak terus Allahu Akbar, dan itu atas perintah Hasyim Asy'ari, yang muncul sebagai pahlawan nasional adalah Bung Tomo. Tidak salah. Yang salah adalah kalau mengabaikan yang lain. Tidak salah. Ya. Itu fakta. Bung Tomo lah yang berteriak Allahu Akbar lewat radio. Peperangan ini dahsyat. Sampai 3 hari tidak kendor-kendornya peperangan itu, mulai mengendor berikutnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, peperangan Surabaya memakan waktu 100 hari. Kalau yang lain kotanya 5 hari, 3 hari, 1 hari selesai, Surabaya 100 hari lebih baru bisa dikalahkan. Pasukan mundur pada wilayah-wilayah lain, tapi begitu benteng terakhir Sabilillah di Malang diruntuhkan oleh sekutu, Ki Haji Asy'ari mendengar berita itu langsung meninggal karena tekanan yang begitu besar tadi. Itu sisi perjuangan, dan itulah Hari Santri yang kita peringati. Cuma sayangnya baru diakui pada tahun 2019. Perjuangannya cukup lama, baru 2019 diakui bahwa begitu heroiknya perjuangan. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan bagaimana Pak Hasyim Asy'ari. Pertama, beliau pemersatu umat, tetapi tidak mau menduduki posisi-posisi yang penting dalam lembaga yang belum bentuk. Beliau kepingin bebas bergerak di luar.
Yang kedua adalah beliau pendidik yang sangat ulet. Subuh setiap subuh, maghrib setiap maghrib beliau mengajar. Yang ketiga beliau penulis. Setiap jam 11 sampai jam 12 menjelang zuhur beliau menulis. Yang ketiga, beliau tidak hanya pendidik, tetapi bagaimana membangun semangat kebersamaan umat seperti kepada sektor ekonomi. Beliau membeli tanah. Dari tanah itu buru-buru pabrik dicukir, pabrik gulanya Belanda. Yang pada saat liburnya beliau ajak, ayo kita bertani, menanam padi bersama. Beliau mengajarkan bagaimana bertani yang bagus, bagaimana irigasinya harus jalan, bagaimana supaya hasilnya bagus, lalu bagaimana memperjuangkan perdagangannya. Beliau bisnis. Sulit menemukan pokok seperti itu. Jadi kalau memang ada Nahdlatul Tuja, memang semangatnya beliau dari situ. Kita punya NU Matu. Kalau semangat Hasyim Asy'ari kita pakai ke situ, cepat maju. Cepat maju. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah informasi yang bisa sampaikan sekitar apa yang dimaksud dengan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan terus kegiatan-kegiatan menyambut ini, dan inilah pengakuan pemerintah Republik Indonesia yang agak terlambat untuk disampaikan, itu pun karena sangat diperjuangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Saya kira itu Bapak sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazimiyah wa ikum salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal mustaqim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qarribna ila mardatik wa jannibna min sakhatik. Allahumma qawwina ala iqamati amrik wa zidna halawata zikrika wa auzidna li adaika syukrik wa hafazna bi hifzika wa sikrik. Allahumma ftah lana abwaaba fadlik wa anzil alaina barakatik wa waffiqna li mujibati rahmatika wa askinna buhbuhati jannatik. Allahumma inna nas'aluka ma yurdika wa na'udzubika ma yuzik wa nas'aluka taufiqa li an nuti'aka wa la nusiya. Allahumma ja'alna muhibban li awliyaika wa mu'adiyan li a'daik, mustannan bi sunnati khatimah anbiyaik Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al lana ila mardatika dalila wa la taj'al lis-syaitani 'alaina sabila waj'alil jannata lana manzila wa maqila. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min awliyaikal muqarrabin waj'alna minal mutawakkilin 'alaik wa minal faizina ladaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati berbahagia dengan ditutupnya doa. Perlu kami sampaikan infak untuk
Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo pada malam hari ini alhamdulillah terkumpul 50 juta nih. 5.131.000 rupiah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Info dari teman-teman Al-Jistu masih dibuka kesempatan jika hadirin hadirat mau ikut berderma untuk Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Dan kami sampaikan beberapa agenda dalam rangkaian Hari Santri tahun 2025. Besok insya Allah akan ada ziarah para muassis NU di kota Balikpapan yang insya Allah berkumpul di Geraha NU pada pukul 8 pagi. Yang mau ikut ramai-ramai berziarah silahkan hadir. Kemudian juga besok pagi ada workshop penyembelihan ayam oleh teman-teman Jusnu Kota Balikpapan di RPU Ayam Sejati pagi juga. Kemudian yang bersamaan dengan kegiatan malam hari ini ada ruqyah masal gratis sedang berlangsung. Kelihatan dari sini yang sudah diruqyah kayaknya. Oh, besok malam, mohon maaf, besok malam. Jadi tadi pemanasan tadi kayaknya itu. Kemudian Rabu 15 Oktober akan ada santunan untuk santriwan dan santriwati. Kemudian perlombaan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober insya Allah ada 2 venue, satu di Pondok Modern Asyifa dan juga di Geraha NU. Pawai Karnaval Kiai Miftah masih dibuka pendaftarannya, dibuka terus sampai hari H. Untuk Karnaval Hari Santri pada tanggal 19 Oktober di info akan menyusul di Lapangan Merdeka. Kemudian upacara Hari Santri nanti puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2025. Demikian rangkaian istighosah dan pengajian umum serta pembukaan Hari Santri tahun 2025 Kota Balikpapan. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya Lukman Al-Hakim undur pamit dan mohon maaf atas segala ucapan dan tindak perilaku. Semoga Hari Santri dengan tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia sukses untuk Kota Balikpapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.